bersama-sama kita mulai persekutuan kita malam hari ini. Salam saudara yang ada di radio, salam semua yang ada di Zoom. Mari sama-sama kita berdoa. Terima kasih Bapak, kami bersyukur buat segala kebaikan-Mu dalam hidup kami. Terima kasih Bapak buat hari ini Kau mengumpulkan kami di dalam hadirat-Mu, semuanya karena kasih-Mu. Terima kasih hidup-Mu mengalir melimpah atas hidup kami. Kami bersyukur malam hari ini kami bersekutu bersama-sama di dalam hadirat-Mu. Engkau yang berdaulat penuh di tengah-tengah kami. Segala sesuatu yang terjadi dalam hidup kami percaya semuanya mendatangkan kebaikan bagi kami. Terima kasih Bapak, terima kasih. Engkau Allah yang baik bagi kami. Terpujilah nama-Mu. Kami memulai persekutuan ini di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin.
hal yang baik bagi kami. Cek 1 2. Haleluya. Cek 1. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur buat anugerah-Mu pada malam hari ini Tuhan. Engkau terus memimpin kami, Engkau terus menuntun kami. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur malam hari ini. Terima kasih buat segala anugerah-Mu Tuhan. Segala sesuatunya kami persembahkan, seluruh keberadaan kami ke dalam tangan-Mu Tuhan. Makasih Tuhan, biar hari ini Tuhan boleh memimpin kami, menuntun kami dalam persekutuan ini. Terpujilah Tuhan, haleluya. Sama-sama katakan, amin. Baik, puji Tuhan, shalom semua saudara. Oke, maaf ya. Kita percepat ya, mesin kita ya. Kita mungkin selesaikan sampai jam 8 saja ya. Nah, karena beritanya tiba-tiba juga ya. Baru tadi mau ini, pas kita mau mulai baru dapat kabar gitu ya. Emang kurang ini ya, kurang apa? Gak tahu tadi handphone saya mungkin sudah ditelepon-telepon gak saya angkat atau gimana tadi. Oke. Jadi dan apa? Jadi opung yang di kampung itu kan. Kemarin waktu mama kesini kan masih sehat gitu. Jadi makanya mama kesini gitu. Jadi baru mama di sini 1 minggu ya. Kabar itu, jadi mungkin ya cukup ini juga. Lagian juga ini pas lebaran besok, sepertinya besok pun gak ada tiket gitu. Kapal dan pesawat pun tidak ada gitu. Jadi ya kita berdoa ya, mau gimana pun ya, mau kita bilang mama bisa tenang, pikirannya ke sana gitu. Jadi sulit juga gitu. Emang sih kalau secara umur sih umurnya, masa dia umur opung sudah 88 juga gitu ya. Jadi untuk ngurusnya ini sekarang di sana gimana gitu ya. Kan harus dibawa ke rumah kan. Kan rumahnya opung ini persis samping rumah mama ya. Jadi untuk mempersiapkan di sana juga, kakak juga nggak di sana ya agak ini juga lah. Kan itu kan di sana di Goting Mahe ya, harus dibawa ke situ, bukan di sana. Jadi mungkin kita percepat ini ya, jadi supaya kami bisa ini dulu komunikasikan bagaimana besok ini. Oke, baik, saudara, puji Tuhan, saudara. Segala sesuatu ada waktunya. Oh, sorry ya, tadi itu hari Kamis ya jadinya ada ya. Iya Pak, tanggal 11 Pak, besok nggak ada flight Pak. Gak ada ya semua ya. Bisa ya, memang kayak gitu ya biasanya. Kalau lebaran pertama itu gak ada ya, gak jalan. Nggak, pesawat malah ada. Pesawat yang gak ada ke itu. Di menunya nggak ada flight, no flight. Iya makanya no flight langsung gitu ya. Ya cuman yang dari itu pun, dari yang dari Jakarta pun, dari Bandung juga ya, mereka naik bus juga jadinya. Sudahlah, biarlah yang di kampung ngurus dulu hari Kamis. Berarti paling kan bisa nyampe Jumat ya kan. Oh enggak, kalau pagi-pagi berangkat bisa malam lah ya nyampe ya. Oke, baik, kita persekutukan dulu firman Tuhan ya. Baik.
Jadi kita percepat ya sekarang ya. Jadi paling lewat 10 atau jam 8 ya. Baik. Belum saya buka lagi. Bentar ya. Haleluya. Oke. Baik. Manusia tanpa sadar. Mari, ini dia ya, di setiap kesempatan. Mari kita mengandalkan kerja keras kita untuk membangun tanah air yang indah. Meminta semua orang untuk bersiap sejak kanak-kanak untuk memberikan pelayanan setia kepada negara mereka. Nah, itu yang saya tadi pagi itu ya. Nah, dunia seperti itu ya. Manusia tanpa sadar dibawa ke hadapannya, di mana dia tanpa ragu mengambil semua pujian, yang berarti mengambil pujian kepada Tuhan. Karena memegang seluruh umat manusia di tangannya untuk dirinya sendiri. Dengan apa, saudara? Dengan falsafah tadi itu, saudara. Dengan apa ya? Tujuan yang luhur, cinta tanah air, yang gitu semua gitu ya. Nah, mungkin di satu sisi, saudara, mungkin itu luhur gitu ya. Tetapi sebetulnya, saudara, kalau semua bangsa seperti itu, saudara, maka yang terjadi adalah justru akan terpecah-pecah dan semakin terpecah-pecah gitu, saudara. Jadinya, dan cinta kepada tanah air itu lebih tinggi daripada cinta kepada Tuhan gitu. Disitulah manusia itu dicengkram gitu. Sama juga terhadap keluarga juga demikian. Kamu harus mengasihi keluargamu, mengutamakan keluargamu gitu ya. Nah, lihat. Dia tidak pernah memiliki rasa malu, bahkan dia tanpa tahu malu menangkap umat Tuhan dan menyeret mereka kembali ke dalam rumahnya, di mana dia melompat ke atas meja seperti seekor tikus dan menyuruh manusia untuk menyembahnya sebagai Tuhan. Itu iblis tadi ya, dengan falsafah hidup tadi itu, saudara. Sungguh penjahat nekat. Dia meneriakkan hal-hal yang memalukan dan mengejutkan seperti tidak ada yang namanya Tuhan di dunia. Angin berasal dari perubahan menurut hukum alam. Itu melalui pelajaran gitu ya. Dan itu sudah sejak awal, saudara. Pengetahuan-pengetahuan seperti itu. Kan kita tahu, saudara, pengetahuan itu kan dari imajinasi awalnya kan. Dan imajinasi itu menjadi seperti nyata gitu loh, saudara. Sehingga itu diajarkan berulang-ulang. Contohnya saja teori evolusi gitu, saudara. Jadi begitu itu sudah dikumandangkan teori itu, kan kata-kata sebetulnya. Jadi dia tidak bisa menariknya kembali gitu. Walaupun dia sadar, saudara, itu salah gitu di kemudian hari. Tapi karena itu sudah diucapkan gitu, sehingga itu menjadi satu kepercayaan. Jadi banyak sekali, saudara, dari pengetahuan itu yang memang pada akhirnya menjauhkan manusia daripada Tuhan. Ya, seperti ini, saudara. Angin berasal dari perubahan menurut hukum alam. Hujan turun ketika air menguap, bertemu dengan suhu yang dingin, mengembun menjadi tetesan air yang jatuh ke bumi. Walaupun, saudara, di beberapa tempat sebetulnya hukum ini tidak mendukung hujan yang sedang terjadi gitu. Misalnya seperti seperti di Israel misalnya. Itu kan benar-benar dari awal itu memang bergantung. Memang Tuhan sudah tetapkan bahwa hujan itu bergantung dari Tuhan gitu. Tapi dengan membuat teori-teori tertentu, jadi mereka bisa melahirkan hujan buatan gitu. Jadi walaupun sebetulnya
cara-cara itu merusak ekosistem, merusak apa? Merusak sistem keseimbangan gitu. Karena kan dipaksakan. Padahal sudah ada. Iya. Ada auto dulu. Ada auto dulu. Supaya kasih tahu nih. Ajak keluar mawas surga. Supaya mereka ini, supaya kan itu Lai Samuel itu bersiap tuh. Oke, baik ya. Oke, sorry ya. Seperti juga gempa bumi adalah goncangan pada permukaan bumi karena adanya perubahan geologis. Misalnya kan lempeng. Jadi ketika diteliti misalnya Indonesia ini ada lempeng apa gitu kan. Nah jadi dari pengetahuan itu saudara, jadi terjadilah satu apa ya? Hal itu saudara bisa dipakai saudara untuk membuat ya gempa bumi buatan gitu. Jadi banyak sekali kejadian seperti tsunami misalnya seperti itu gitu. Jadi ada hal-hal yang memang karena pengetahuan itu saudara, jadi itu dipakai akhirnya untuk menguasai satu dengan yang lain gitu. Jadi itu benar-benar sangat merusak gitu sistem yang sudah dibuat oleh Tuhan gitu. Gitu ya. Jadi sekarang ini saudara, jadi anak-anak pun coba perhatikan anak-anak sini. Coba lihat ini. Karena kan kalian yang masih sekolah gitu. Coba perhatikan ini kalian pelajari semua di sekolah gitu. Segala pengetahuan ini gitu. Nah, bagaimana nanti sikap kalian gitu? Ketika kalian tahu apa tujuan di balik itu semua gitu. Jadi, ternyata segala pengetahuan itu kita tahu, jadi kita nggak boleh tinggal di situ karena sumbernya dari mana gitu. Jadi kita ini sedang beralih, saudara. Jadi kedatangan Tuhan yang kedua itu benar-benar menggoncangkan segala sesuatu. Termasuk segala pengetahuan ini digoncang gitu. Jadi harus siap-siap dengan segala peralihan ini gitu. Jadi Tuhan itu benar-benar nyata. Jadi kalian anak-anak sekolah gitu harus benar-benar bisa mengalami perjumpaan dengan Tuhan yang nyata itu. Jadi ketika kalian mulai bersekutu dengan Roh Kudus gitu, dengan Tuhan yang sebenarnya, jadi kan kalian kan akan menjadi generasi yang baru. Anak-anak perhatikan sekali lagi sini ya, dengerin baik-baik gitu. Kalau kami ya para orang tua kan sudah bisa agak beralih lah dari situ. Tapi kalau kalian kan masih sekolah gitu, masih harus menjalani. Nggak bisa juga langsung kita bilang sekolah berhenti atau gimana sampai SMA, kan tidak. Kita nggak bisa melepaskan diri kita dari keadaan ini. Hanya Tuhan gitu. Tuhan yang akan memimpin kita. Tuhan yang akan melepaskan kita dari semua ini. Tuhan yang sudah datang kedua kali. Jadi Tuhan yang sudah datang kedua kali ini harus nyata dalam hidup kalian. Harus benar-benar nyata. Kalian harus mengalami bimbingannya, arahannya, nasihatnya gitu.
Oke, mari kita lanjutkan. Jadi, mari perhatikan ya. Sekali lagi ya. Jadi, kita ini sedang beralih. Makanya dikatakan kedatangan Tuhan yang kedua. Makanya dikatakan, sekali lagi aku akan menggoncangkan langit dan bumi. Ibrani pasal 12 itu kan ayat 28 kalau nggak salah. Sekali lagi aku akan menggoncangkan. Gitu. Jadi kedatangan Tuhan yang kedua kali itu menggoncangkan gitu. Kan kita tahu kan saudara, kedatangan Tuhan yang kedua ini kan misteri kan. Dia sudah menjejakkan kakinya di Bukit Sion 30 tahun yang lalu gitu. Dan sekarang dia memancar. Jadi yang memancar itu adalah firman Tuhan. Jadi walaupun kita tidak bertemu secara fisik dengan Tuhan yang Maha Kuasa itu, namun firman-Nya sudah berangkat. Karena firman itu adalah roh. Gitu. Jadi ketika kita mulai mendengarkan kabar yang baru, kan sebetulnya prosesnya sama seperti tadi, perkembangan pengetahuan kan demikian. Jadi pengetahuan sudah berkembang ribuan tahun sudah menguasai umat manusia. Jadi salah satu kerusakan yang paling parah umat manusia ini adalah dari ilmu pengetahuan, sudah. Ya, dari situ membuat menjadi semakin parah gitu. Jadi yang paling halus itu adalah itu cinta tanah air itu sebetulnya. Itu paling halus sekali, saudara. Apalagi cinta agama juga seperti itu, saudara. Jadi sering sekali agama telah memisahkan umat manusia satu dengan yang lain. Kalau saudara baca kitab Wahyu, pada akhirnya tidak akan kelihatan lagi agama itu, saudara, sebetulnya. Gak ada agama itu. Agama itu adalah pengertian manusia yang manusia buat sendiri. Jadi sekarang eranya adalah kerajaan Allah turun ke muka bumi. Jadi Tuhan yang menciptakan segala sesuatu ini sedang datang merombak balik gitu segala tatanan yang ada. Tahukah saudara-saudara pikir apa yang saudara dengar itu, firman Tuhan yang saudara dengar itu sangat luar biasa, saudara. Iya. Di mana-mana, saudara, ketika Tuhan datang itu menggoncangkan. Tapi dia selalu memulai dari yang sederhana, saudara. Coba lihat di dalam Alkitab juga demikian, saudara. Daud tidak pernah menyangka kalau dia akan menjadi raja, saudara. Nggak akan pernah menyangka. Demikian juga dengan Gideon. Demikian juga dengan nabi-nabi yang lain. Demikian juga dengan murid-murid Tuhan. Mereka orang-orang sederhana. Tapi bagaimana mereka menjungkir balikkan dunia ini, saudara. Kalau saudara lihat bagaimana kemajuan yang ada ini, saudara. Itu adalah bangkitnya orang-orang percaya, saudara, sebetulnya. Jadi sekali lagi anak-anak kita yang sederhana ini, saudara. Ya, siapa yang tahu mereka? Siapa yang kenal mereka? Tapi mereka telah menerima Tuhan yang datang kedua kali. Lewat apa? Lewat mereka mendengarkan firman Tuhan. Siapa yang sangka Daniel, Sadrak, Mesak, dan Abednego mereka membawa Allah yang luar biasa ke tanah Babel, saudara. Kepada kerajaan Babel. Bagaimana saudara lihat raja yang paling agung. Berapa generasi raja. Berapa zaman kerajaan tunduk kepada Allahnya Daniel. Iya. Tidak ada yang tahan. Itu supremasi Tuhan sungguh sangat luar biasa kalau saudara perhatikan. Lihat bagaimana anak-anak kita kemarin ketika mereka mungkin dibully di sekolah. Lihat bagaimana Tuhan melindungi mereka. Ya. Saudara mulai banyak saudara kejadian-kejadian sekarang, saudara, yang ya saudara, kita akan dengarkan, saudara. Mulai, saudara, akan ada orang yang
mati tapi penyebabnya tidak diketahui. Iya. Tapi sekaligus saudara juga keselamatan ketika mereka mendengarkan firman Tuhan. Siapapun mereka. Iya. Kita tidak bisa menduga-duga saudara. Oh karena ini begini, enggak. Tapi begitu mereka mendengarkan firman Tuhan yang baru ini saudara, Tuhan yang tidak kelihatan itu menjadi sangat nyata saudara. Ya. Saudara, kita tidak perlu mengajari Tuhan untuk melakukan yang terbaik. Dia tahu melakukan yang terbaik bagi orang yang kembali kepada Dia, bagi orang yang bertobat, bagi orang yang merendahkan diri, bagi orang yang mencari wajah Tuhan dengan sungguh-sungguh. Dia tahu caranya saudara. Ya. Mulailah saudara. Terus aja anak-anak saudara. Bawa mereka kepada Tuhan gitu. Ingatkan mereka akan firman Tuhan. Ingatkan mereka kalau misalnya saudara diberkati dengan firman Tuhan ini. Katakan kepada anak-anak saudara. Hei, ingat gak tadi kita dengarkan firman apa? Kalian tahu gak? Tuhan yang datang kedua kali itu kan nyata. Kalau kita bisa hidup sampai hari ini, kamu lihat apa yang sedang terjadi di dunia sana. Tahu gak? Kita bisa dilindungi dari semua malapetaka itu. Karena Tuhan ada di antara kita. Ajari mereka tentang Tuhan yang nyata. Ya. Kekeringan di udara yang disebabkan oleh gangguan nukleonik di permukaan matahari. Semua ini adalah fenomena alam. Di manakah dalam semua ini perbuatan Tuhan? Bahkan ada orang-orang yang menyerukan pernyataan seperti berikut ini. Pernyataan yang seharusnya tidak boleh diucapkan. Manusia berevolusi dari kera pada zaman purbakala dan dunia pada zaman sekarang ini berasal dari perubahan masyarakat primitif yang dimulai dari sekitar 1 miliar tahun yang lalu. Bayangkan saudara, itu sangat menghina saudara. Ya, tapi manusia tidak sadar saudara kalau apa yang diucapkan itu saudara, itu akan berdampak bagi manusia itu sendiri saudara. Ya. Karena kan apa yang dikatakan akan terjadi gitu. Makanya sekarang ketika kita mendengarkan kebenaran ini saudara, disitulah benar-benar harapan Tuhan dari kita mendengarkan setiap firman ini. Harapan Tuhan adalah kita itu benar-benar ingin kembali kepada kebenaran, kembali kepada Tuhan, kembali kepada pelukan Sang Pencipta. Disinilah saudara anak-anak kita ini saudara. Disinilah mereka tanpa sadar dibersihkan oleh firman Tuhan saudara. Ya, Tuhan yang tadinya itu tidak terasa sama mereka, sekarang menjadi terasa. Karena apa? Firman Tuhan itu adalah Tuhan itu sendiri. Seperti yang saudara ketahui, tanpa sadar kan, selama ini saudara, Roh Kudus atau Tuhan yang berinkarnasi itu sudah berbicara melalui mulut ini, sudah menyampaikan hikmatnya melalui manusia yang sederhana ini. Setelah berkali-kali kita bersekutu saudara, setelah berkali-kali Tuhan melihat bagaimana saya mulai mempersembahkan diri saya sama Tuhan gitu. Bukan lagi dengan paksaan, tapi dengan hati yang rela gitu. Kan itu menjadi landasan Tuhan untuk berbicara bagi kita semua, untuk menampakkan diri bagi kita semua. Kira-kira seperti itu juga anak-anak kita saudara. Ya, sesuai dengan waktunya Tuhan, mereka akan berkata seperti Yesus. Bukankah aku harus ada di rumah Bapakku? Bukankah aku harus ada
Aku harus mengurusi bisnis bapakku. Maksudnya bisnis Allah yang di sorga. Ya. Tapi mari kita serahkan kepada Tuhan, saudara. Mari kita izinkan Tuhan mengunjungi anak-anak kita. Mari kita memohon kepada Tuhan agar karena melihat iman kita, para orang tuanya yang senantiasa memandang wajah Tuhan gitu, telah menggerakkan Tuhan, akan menggerakkan Tuhan untuk menangkap anak-anak kita dengan caranya, saudara. Kalau dia bisa menangkap Sadak, Mesak, Abednego dan Daniel, kalau bisa dia menangkap Yeremia, Yehezkiel, Daud, dan beberapa anak-anak muda lain, Musa mungkin, Yosua gitu, apa dia tidak bisa menangkap anak-anak kita? Ya, pasti bisa. Bahkan dari sejak bayi Tuhan melindungi anak-anak kita, saudara. Sejak dari dalam kandungan ibu mereka, Tuhan menetapkan anak-anak kita gitu. Entah sebuah negara berkembang atau menurun, sepenuhnya berada di tangan warga negaranya. Di latar belakangnya dia membuat manusia menggantungnya di tembok atau menempatkannya di atas meja untuk memberi penghormatan dan memberi persembahan kepadanya. Pada saat yang sama dia berseru, tidak ada Tuhan. Dia menetapkan dirinya sendiri sebagai Tuhan. Dengan penuh kekasaran mendorong Tuhan keluar dari batas-batas bumi, sambil berdiri di posisi Tuhan dan mengambil peran sebagai raja setan. Betapa sangat tidak masuk akal. Ini membuat orang sangat membencinya. Tampaknya Tuhan dan dia adalah musuh bebuyutan, dan keduanya tidak dapat hidup berdampingan. Dia membuat rencana kotor untuk mengusir Tuhan, sementara dia berkeliaran dengan bebas di luar jangkauan hukum. Benar-benar raja setan dia. Bagaimana keberadaannya bisa ditoleransi? Dia tidak akan beristirahat sampai dia telah mengacaukan pekerjaan Tuhan dan meninggalkan semuanya dalam keadaan kacau balau. Seolah-olah dia ingin menentang Tuhan sampai akhir, sampai dia atau Tuhan yang mati. Dengan sengaja menentang Tuhan dan mendesak semakin dekat. Wajahnya yang mengerikan telah lama disingkapkan sepenuhnya. Kini telah penuh memar dan babak belur, dan dalam kondisi yang memprihatinkan. Tetapi dia tetap tidak akan mengalah dalam kebenciannya kepada Tuhan. Seolah-olah hanya dengan menelan Tuhan dalam sekali telan barulah dia bisa meredakan kebencian yang terpendam di dalam hatinya. Ini berbicara mengenai iblis tadi, saudara. Bagaimana bisa kita menoleransi musuh Tuhan nih? Musuh Tuhan ini hanya pemusnahan dan pembasmian total dirinya yang akan membuat harapan hidup kita tercapai. Berarti saudara, tanpa sadar sebetulnya kita itu dengan diam-diam harus berperang. Tapi tentu berperangnya bukan dengan cara kita. Dan bukan dengan cara yang lama. Bukan senjata buatan manusia. Bukan dengan akal kita. Bukan dengan kekuatan. Bukan dengan hikmat kita. Tapi tentu dengan menerima setiap firman Tuhan. Dengan menerapkannya. Itulah peperangan yang sesungguhnya, saudara. Ketika saudara lebih memfokuskan hati saudara kepada Tuhan, di situ letak peperangannya. Ketika saudara berani mempercayakan seluruh masa depanmu, masa depan anak-anak kepada tangan Tuhan, ketika engkau berani tersungkur di hadapan Tuhan, baik dalam keadaan baik maupun dalam keadaan tidak baik, saudara. Baik dalam keadaan berbahagia atau dalam keadaan duka cita, engkau berani tersungkur di kaki Tuhan. Ya, itulah peperangan yang sesungguhnya. Itulah artinya membenci musuh Tuhan, saudara. Itulah artinya mengasihi Tuhan.
dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, dengan segenap kekuatan. Di segala keadaan. Anak-anak juga begitu. Ketika mengetahui dirinya tidak bisa karena dia harus belajar. Itu kan sulit, saudara. Kan apa yang dipelajari tadi semua kan akan keluar dalam soal-soal ujian mereka. Apakah mereka bisa menjawab langsung dengan, wah tidak begini, salah begini. Wah, nol lah nilai mereka nanti. Saudara, Tuhan sendiri akan membimbing mereka. Membuat mereka punya damai sejahtera. Iya, itu ajaib cara Tuhan itu, percayalah. Kita gak bisa katakan kepada anak kita, oh begini, kamu begini, begini. Gak bisa, saudara. Iya, makanya ketika Petrus, ketika dia mengetahui, oh dia katanya harus menyangkal dirinya, dia berani mengatakan, meskipun iman mereka semua tergoncang, aku tidak akan tergoncang imanku, katanya. Makanya langsung datang firman Tuhan. Itu langsung menghantam dia, saudara. Petrus dikasih tahu kebenaran. Inilah kebenaran, engkau akan menyangkal aku. Supaya terbukti, saudara. Tak ada orang yang bisa mengasihi Tuhan. Tak ada. Harus Tuhan itu yang bisa hidup di dalam kita. Bagaimana caranya Tuhan bisa hidup dalam kita? Itulah namanya lapar dan haus akan kebenaran. Makanya seperti dikatakan tadi, banyak dari kebenaran-kebenaran yang dikatakan oleh Paulus sebenarnya bukan dari Tuhan, tapi dari gagasannya sendiri yang dianggap orang sebagai firman Tuhan. Ya. Sekarang itu baru disingkapkan. Karena dulu gak akan ada yang menyingkapkan. Karena Paulus sudah langsung cut di awal daripada pelayanannya. Siapapun yang memberitakan Injil berbeda dari yang kuberitakan, sekalipun itu malaikat Tuhan, terkutuklah dia. Bayangin, siapa yang berani? Iya kan? Itu seolah-olah dia berkata, akulah kebenaran itu. Dan Paulus sendiri pun tidak menyadarinya. Apalagi orang-orang yang sesudah, yang menjadikan Alkitab sebagai Tuhan. Ya kan? Jadi benar-benar saudara, di masa ini saudara, setiap orang dibawa kepada penghakiman. Karena setiap orang itu dihakimi oleh firman Tuhan. Makanya saudara, siapapun saudara yang berani mungkin mencoba seperti saya misalnya mengajarkan ini saudara. Oh saudara, roh Tuhan itu wanti-wanti di dalam saudara. Di situ saya merasakan saudara benar-benar Tuhan itu sendiri membimbing. Saudara, kan berkali-kali saya bilang, sudahlah, saya tinggalkan aja lah, sudah. Tutup pelayanan ini atau gimana gitu. Iya kan? Saya sudah katakan itu. Saya merasa gagal, ya mungkin ini kehendak saya, ya sudah saya serahkan. Berkali-kali saudara. Tapi lihat bagaimana Tuhan membimbing. Berarti kan ini bukan masalah siapa saya kan. Berarti masalah pilihan Tuhan kan. Dan bagaimanapun saya menolak panggilan Tuhan, tidak bisa kan? Tidak bisa kan? Bisakah saya menolak panggilan Tuhan? Ternyata gak bisa. Tapi apakah Tuhan memaksa saya? Tidak. Tuhan menunjukkan kesabarannya kepada saya. Makanya saudara, roh takut akan Tuhan itu pun adalah berkat. Iya. Makanya saudara, dalam hati saya begini, kalau saya bisa hidup hari ini, anugerah.
Oh, mama saya bisa lebih disiplin saudara dari saya, saudara. Kalau saya, ya. Tapi saudara, kalau Tuhan menentukan umur saya panjang, itu berarti Tuhan memerlukan tubuh ini. Tapi kalau didapatinya saya mempermainkan Tuhan, tidak menghormati Tuhan, kapan saja pun Tuhan bisa katakan pulang. Iya, itulah roh takut akan Tuhan. Ya. Bagaimana bisa kita menoleransi musuh Tuhan ini? Hanya pemusnahan dan pembasmian total dirinya yang akan membuat harapan hidup kita tercapai. Inilah arti langit baru dan bumi yang baru sebetulnya. Banyak orang mengajarkan langit baru, bumi yang baru terjadi begitu saja. Mereka berpikir mereka dengan tetap, dengan cara mereka menyembah nama Yesus gitu, mengakui nama itu terus, itu kan sedang menghentikan pekerjaan Tuhan. Mereka tidak mau menerima kebenaran ini. Mereka harus terus, oh Tuhan mau datang, Tuhan mau datang, Tuhan mau datang, Tuhan mau datang. Sampai kapan? Mereka telah membuat firman itu menjadi mati, saudara. Padahal Tuhan gak bilang begitu. Tuhan segera datang. Aku menyertai kamu sampai akhir zaman. Bayangin. Seandainya saudara, para manusia atau orang-orang percaya harusnya gitu ya. Seandainya mereka terus mengikuti Tuhan, pasti mereka akan mengerti arti kedatangan Tuhan yang kedua kali. Dan pasti mereka akan melihat apa yang kita lihat, saudara. Iya. Iya, saudara. Seandainya mau meninggalkan keterkenalan, seandainya mereka mau hidup apa adanya gitu loh, normal gitu loh. Maksudnya itu tidak munafik gitu loh, hiduplah transparan gitu. Tapi mereka telah menutupi diri mereka dengan jubah yang panjang, dengan kata-kata yang indah, dengan mungkin praktek-praktek iman yang luar biasa mungkin di depan jemaatnya, padahal mereka kosong. Ya, mereka hidup dalam kegelapan. Jadi hanya ini, jangan dengan pembasmian total. Ngerti maksudnya pembasmian total ya? Karena musuh ini ada di dalam kita, ada dalam pikiran kita. Dia bercokol di sana telah sekian lama. Dia telah membangun tempat tinggal di sana, saudara. 2 menit lagi ya. Bagaimana bisa dia dibiarkan terus merajalela? Dia sudah merusak manusia sedemikian rupa sehingga manusia tidak lagi mengenal matahari, sorga, dan telah menjadi mati rasa dan tanpa perasaan. Manusia telah kehilangan nalar manusia normal. Mengapa tidak menyerahkan seluruh keberadaan kita untuk memusnahkannya dan membakarnya untuk menyingkirkan semua kekhawatiran akan masa depan dan membiarkan pekerjaan Tuhan mencapai kemuliaan seperti yang belum pernah terjadi. Baik saudara, besok kita akan lanjutkan ini saudara ya. Kita akan perdalam apa sebetulnya artinya memusnahkan iblis ini saudara. Apa artinya sebetulnya didapatkan oleh Tuhan? Apa artinya membenci dia, membenci musuhnya Tuhan, melemparkan dia ke tempat pemusnahan gitu sampai ingatan tentang dia tidak ada lagi.
Inilah pekerjaan yang dikerjakan oleh Tuhan di dalam diri kita. Baik saudara, puji Tuhan. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur malam hari ini buat anugerah-Mu. Terima kasih buat persekutuan ini Tuhan. Kami akan lanjutkan besok kembali. Bila kami Tuhan malam hari ini semuanya boleh juga merenungkan firman Tuhan ini sebelum kami istirahat Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur. Segala kemuliaan bagi Tuhan. Haleluya, sama-sama katakan amin.